Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septri Siwidyastuti, nomor NPM 21020102114 dari Prodi Manajemen STIE Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Total Quality Management dari mata kuliah Manajemen Mutu. Apa itu Total Quality Management? Total Quality Management adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua karyawannya guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Pengertian lainnya, Total Quality Management adalah sebuah strategi manajemen yang bertujuan menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam suatu organisasi. Adapun elemen-elemen dari Total Quality Management. Yang pertama adalah elemen Total Quality Management yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah sistem yang terintegrasi. Yang keempat, pendekatan strategi dan sistematik. Yang kelima, pemusatan perhatian pada proses. Yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Yang ketujuh, komunikasi. Dan yang terakhir adalah keputusan berdasarkan fakta. Mari kita bahas satu persatu dari elemen-elemen Total Quality Management. Elemen atau karakteristik TQM yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Produk atau jasa yang diproduksi atau dijual harus memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Perusahaan harus melakukan riset, inovasi, total quality control secara terus-menerus agar bisa menyediakan produk atau jasa yang terbaik bagi pelanggannya. Elemen atau karakteristik Total Quality Management yang kedua adalah karyawan. Dalam konsep TQM, semua karyawan harus dilibatkan agar menghasilkan layanan dan produk yang terbaik. Perusahaan diharapkan memberikan pelatihan kepada karyawannya agar mereka lebih terampil dalam menjalankan tugasnya. Penerapan sistem penilaian dengan menggunakan KPI akan membuat kinerja karyawan lebih efektif sehingga menghasilkan TQM yang baik. Yang ketiga adalah sistem yang terintegrasi. Perusahaan harus mempunyai sistem yang terintegrasi dengan baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga merupakan salah satu elemen pokok dalam konsep TQM. Penggunaan sistem informasi manajemen mungkin dibutuhkan dalam proses integrasi yang dilakukan. Yang keempat adalah pendekatan strategi dan sistematik. Elemen atau karakteristik TQM lainnya yaitu pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses ini juga disebut dengan manajemen strategi, yaitu manajemen yang melakukan perencanaan strategi dalam integrasi ke seluruh konsep kualitas pada strategi perusahaan secara menyeluruh. Yang kelima adalah pemusatan perhatian pada proses. Elemen berikutnya adalah perhatian pemusatan pada proses, yang merupakan fondasi dasar dalam konsep TQM. Proses yang dimaksud di sini adalah serangkaian langkah yang dimulai dari penerimaan input supplier dan mengubahnya menjadi output yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Elemen selanjutnya yaitu peningkatan yang berkesinambungan. Dengan adanya peningkatan berkesinambungan akan mendorong perusahaan untuk menciptakan cara-cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan serta memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh adalah komunikasi. Perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mencakup perubahan strategi, kebijakan, jadwal, dan lain sebagainya harus dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan. Komunikasi yang efektif juga bisa memberikan motivasi semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah keputusan berdasarkan fakta. Total Quality Management mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisa data secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar bisa membuat keputusan atau kebijakan yang akurat dan tepat sasaran. Dengan menggunakan data, manajemen perusahaan dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Adapun keuntungan dari Total Quality Management. Yang pertama, Total Quality Management bisa menciptakan kepuasan pelanggan.
Yang kedua, terjadi penghematan biaya dalam total quality management. Yang ketiga, total quality management mampu mengurangi cacat. Yang keempat, menciptakan daya saing yang kuat. Yang kelima, mengembangkan sistem komunikasi yang efektif. Dan yang keenam, moral karyawan menjadi meningkat. Mari kita bahas satu persatu dari keuntungan total quality management. Yang pertama adalah total quality management bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Penerapan sistem quality management yang efektif akan memberikan kepuasan ke pelanggan. Keluhan yang diterima perusahaan akan menjadi hilang atau menjadi sedikit, dan hal ini akan menjadi daya saing dalam kompetisi usaha yang ada. Yang kedua adalah terjadi penghematan biaya dalam TQM. Sebuah perusahaan akan menerapkan total quality management secara konsisten dari waktu ke waktu akan berhemat dalam beberapa hal. Karena total quality management bisa mengurangi biaya perusahaan, khususnya biaya bidang scrap, rework, dan juga layanan lapangan, serta mengurangi biaya garansi. Yang ketiga adalah total quality management mampu mengurangi cacat. Sistem total quality management lebih fokus dalam meningkatkan kualitas dalam sesuatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Tentu hal ini akan menghemat waktu karena tidak perlu memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang keempat adalah menciptakan daya saing yang kuat. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dalam total quality management akan membuat perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Perusahaan akan lebih siap untuk memasuki persaingan yang lebih ketat dalam dunia bisnis. Yang kelima, mengembangkan sistem komunikasi yang efektif. Implementasi total quality management bisa membantu pengembangan sistem komunikasi agar karyawan dan departemen bisa menjadi lebih efektif. Hal ini karena dalam proses TQM membutuhkan interaksi dan keterlibatan semua karyawan. Dan yang terakhir adalah moral karyawan menjadi meningkat. Keberhasilan dari suatu penerapan total quality management mampu meningkatkan moral karyawan dalam bekerja. Peningkatan moral tersebut bisa mengurangi pergantian karyawan, mengurangi biaya untuk merekrut karyawan, atau menghemat waktu untuk melatih karyawan baru. Adapun kesimpulan dari total management yang sudah kita bahas tadi, yaitu sistem manajemen total quality management mampu melahirkan keuntungan yang baik berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan yang berwujud adalah dalam kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan paksa pasar, dan juga peningkatan laba. Keuntungan yang tidak terwujud adalah kerja tim yang lebih efektif, peningkatan minat kerja, budaya partisipatif, kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi. Tapi, TQM juga memerlukan periode pelatihan yang cenderung signifikan untuk karyawan di dalamnya. Karena pelatihan mampu membawa orang menjauh dari rutinitas pekerjaannya. Hal ini sebenarnya mempunyai efek jangka pendek yang negatif dalam hal pembiayaan. Perusahaan harus menilai hal ini sebagai bentuk investasi guna mengejar laba yang lebih besar. Selain itu, TQM juga mampu melahirkan reaksi penolakan karyawan yang lebih suka pada sistem yang saat ini sedang berjalan. Atau mereka merasa bahwa mereka mungkin akan kehilangan pekerjaannya dengan adanya TQM. Hal ini disebabkan karena TQM lebih cenderung akan melahirkan serangkaian perubahan inkremental secara kontinu. Sistem total quality management yang baik di perusahaan akan mendapatkan dukungan penuh manajemen untuk berinisiatif dalam melakukan perbaikan yang di dalamnya didukung oleh karyawan dan terus berfokus meningkatkan proses guna mencegah terjadinya kesalahan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dan juga subscribe.